Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rahmat Ngarasan di Ngarasan Channel yang bisa bikin kamu tahu lebih banyak. Kita akan belajar lagi tentang makro VBA Excel dan kali ini kita akan mengupas bagaimana caranya mencari data dalam sebuah database dan menampilkannya ke dalam sebuah user form. Gimana? Keren kan? Jangan kemana-mana, oke? Oke, sebelum kita mulai, siapkan dulu sebuah database. Di sini, saya sudah memiliki sebuah database sederhana yang saya pikir cukup untuk belajar kita kali ini. Header kolom atau fieldnya adalah nick, nama lengkap, alamat, pendidikan terakhir, dan jenis kelamin. Dan saya akan ganti nama worksheetnya menjadi database. Oh iya, untuk menyederhanakan proses belajar, kali ini file database dan file makro akan kita buat dalam satu file saja. Dan satu hal lagi, kita nanti akan membuat sebuah user form, namun saya tidak akan menjelaskannya secara detail. Dan jika teman-teman pengen tahu lebih detail, silahkan tonton video saya sebelumnya. Linknya ada di pojok atas dan juga ada di deskripsi video ini. Dan di video tersebut juga saya jelaskan cara membuat file database yang terpisah dari file makronya. Selain itu, saya tambahkan satu worksheet lagi dan saya beri nama front. Sip, semua sudah siap? Yuk kita mulai dengan membuat sebuah user form. Di sini saya menyiapkan sebuah text box untuk inputan pencarian dan sebuah tombol cari. Selain itu, saya siapkan juga sebuah list box untuk menampilkan list data yang mirip dengan data yang dicari. Kemudian, saya juga siapkan 5 text box yang nantinya akan menampilkan seluruh data sesuai data yang dipilih. Jadi, yang akan dilakukan pengguna nanti adalah pertama, memasukkan beberapa huruf atau kata keyword di inputan dan klik cari. Kemudian, makro kita akan mengumpulkan semua nama yang memiliki huruf tersebut dan menampilkannya di list box. Selanjutnya, pengguna bisa klik nama pada list box untuk menampilkan data lengkapnya di 5 text box yang sudah dibuat. Oke, user form kini sudah siap, maka waktunya menuliskan kode program. Pertama, saya akan menuliskan sebuah subprosedur untuk pencarian. Saya beri nama subprosedurnya sub cari.
Teman-teman bisa pause video ini untuk menyalin kode yang saya tulis, atau bisa copy paste dari website clinicexcel.com. Cek deskripsi video ini untuk lebih lengkapnya. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah sub prosedur lagi untuk menampilkan seluruh data sesuai pilihan pengguna. Saya beri nama sub prosedur ini sub tampilkan data. Saya pikir dua sub prosedur utama sudah cukup. Kini waktunya kita membuat event, yaitu event klik pada objek kontrol, tombol, dan list box. Kita mulai dari tombol cari, sehingga ketika pengguna klik tombol cari, event ini akan aktif. Selanjutnya, kita buat event klik pada list box. Ketika nanti pengguna klik salah satu nama pada daftar list, maka event ini akan aktif. Oke, sip. Seharusnya sudah semua, dan yang belum kita lakukan adalah bagaimana caranya menampilkan user formnya. Karenanya, kita akan membuat sub prosedur yang ketiga yang nantinya akan dijalankan menggunakan tombol di Excel. Sub prosedurnya akan saya beri nama sub munculkan form. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah membuat sebuah tombol di Excel dan jangan lupa assign makro. Oke, sepertinya semua sudah lengkap. Kita cek lagi satu persatu. Sip, yuk kita coba. Oh, ada error. Kita lihat debugnya. Oh, sepertinya saya salah menuliskan for. Di sini I sama dengan 1 to Ubon Nick R. Seharusnya adalah I sama dengan 0 to Ubon Nick R. Oke, kita coba lagi. Saya masukkan kata pencarian dan klik cari. Hasilnya muncul di list box dan saya akan pilih salah satu nama. Saya klik dan data lengkapnya muncul di teks 1 sampai 5. Mantap. Jadi selesai sudah pembuatan bagaimana caranya mencari data dalam sebuah database dan menampilkannya ke dalam sebuah user form. Tapi ada sedikit kekurangan di sini, yaitu pada list box tidak berurut. Jadi agak sulit untuk mencari data yang diinginkan. Untuk mengurutkan datanya, teman-teman bisa cari tahu di video sebelumnya, yaitu mengurutkan data. Linknya ada di pojok atas atau bisa dilihat di deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang belum bosan dan pengen tahu penjelasan kode program yang kita tulis tadi,
tetap lanjut tonton video ini. Oke? Sebelum itu, cuma ngingetin aja, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Kita akan lanjutkan ke sesi penjelasan dan kita mulai dari prosedur cari. Oh ya, buat kalian yang baru belajar makro VBA Excel dan mungkin masih bingung dengan istilah-istilah, perintah-perintah, dan cara kerja VBA, teman-teman bisa kunjungi indotrainingcenter.com untuk mendapatkan training VBA Excel fundamental. Teman-teman akan mendapatkan materi yang terstruktur dan mudah dipahami. Oke, cukup iklannya, kita lanjutkan lagi, oke? Mari kita mulai penjelasan kita dari sub cari. Oke, bagian pertama bagian ini adalah dimensioning. Saya pikir tidak perlu saya jelaskan lagi karena dimensioning ini sangat basic, yaitu membuat variabel. Di sini saya juga tidak hanya variabel, di sini saya juga membutuhkan array, dua array, yaitu saya beri nama R dan nick R. Dan ada 3 variabel untuk objek. Saya gunakan ini untuk memasukkan workbook dan worksheet. Ini adalah sebuah kebiasaan yang biasa saya lakukan karena ini akan mempermudah kita dalam membuat program. Dan selanjutnya saya biasanya langsung memasukkan workbook tempat saya menuliskan kode ke dalam variabel menggunakan set di sini. Dan yang saya masukkan adalah this workbook, artinya workbook di mana saya menuliskan kode ini. Sedangkan worksheetnya, 2 worksheetnya ada worksheet front dan worksheet database. Kalian harusnya ingat itu. Saya masukkan di ws1_1 dan ws1_2. Di bagian ini sebenarnya ini sederhana sekali, yaitu memasukkan keyword untuk pencarian. Pertama, menggunakan with user form 1. Kemudian kita lihat di text box 1. Text box 1 itu yang mana? Text box 1 adalah yang ini. Yang ini. Tempat kita memasukkan keyword. Kemudian kita pastikan dulu bahwa dia sudah memiliki data. Kalau tidak memiliki data, maka akan muncul pesan ini. Kemudian exit sub. Jadi subnya kita cancel. Dan jika memang sudah ada datanya, maka mengambil data yang ada di text box 1 dan memasukkannya ke dalam variabel nama CR. Kita lanjut. Di sini kita melihat ws1_2, kemudian range-nya kita lihat range B atau kolom 2. Proses pencarian kita ada di sini. Kalau kita lihat di sini, kita mulai dengan set C, artinya C ini adalah sebuah variabel objek dan dia akan berisi range. Kalau kita lihat di sini ya, ws1_2 range bb.find, ini adalah metode dan sintaknya adalah pertama nama yang akan dicari dan apa yang dicari, yaitu value-nya, XL values. Metode find ini akan melakukan pencarian dan dia akan berusaha menemukan nama cari. Nama cari apa? Nama cari adalah tadi yang kita masukkan di sini. Selanjutnya, if not C is nothing, artinya not itu adalah bukan, C adalah variabel objek ini tadi, berisi address, berisi alamat tempat data itu ditemukan. Maksudnya begini. Katakanlah saya menuliskan Cici, misalkan. Maka ketika dicari find, maka dia akan ketemu di sini. Saya ketemu di sini. Dia akan mencatat alamat dari sel ini. Sel ini beralamat di baris 3, kemudian kolom B. Artinya ini alamatnya adalah B3. Nah, kemudian alamat B3 ini dimasukkan ke dalam variabel objek, yaitu C tadi. Kembali ke kode. Oke. If not C is nothing, artinya jika C isinya ada isinya, artinya ketemu data, maka lakukan kode yang ada di sini. Else, selain itu, maka
tampilkan pesan, maaf data tidak ditemukan, kemudian exit sub. Jadi jika C-nya itu nggak ada isinya, maka akan menjalankan message box, maaf data tidak ditemukan, dan langsung keluar dari sub. Oke, kita masuk ke bagian jika ada datanya. Nah, jika ada datanya, maka langkah pertama adalah J ini adalah variabel. Variabel ini hanya untuk menghitung saja. Jadi pertama J kita isi dengan 0. Kemudian ini first address ini juga sebuah variabel untuk mencatat alamat data pertama yang ditemukan. Kemudian kita masuk di sini adalah do. Ini adalah pengulangan. Jadi proses yang ada di dalam sini akan diulang terus sampai kapan? Not C is nothing selama terus ditemukan, selama datanya masih ditemukan, dan C.address bukan lagi first address. Kenapa kok kita butuh ini sebagai stopper terhadap loop kita? Karena kita nanti akan menggunakan find next, dan ketika kita menggunakan find next, maka proses pencariannya adalah kita akan cari baris per baris. Ketika ditemukan dia berhenti, oke, kemudian memberitahukan oke, ketemu nih di B2, kemudian nyari lagi, dan ketemu lagi nih di B18, dan dia akan ngulang lagi dari awal lagi, terus ketemu, ngulang lagi dari awal. Supaya dia nggak terus-terusan mengulang, maka dibatasi hanya sekali proses. Jadi kalau misalkan proses pencariannya mulai dari sini, maka dia akan mengulang lagi dari awal supaya yang di sini ketemu. Oke, kita lihat. Baru kemudian ketika ketemu lagi di titik awal pencarian, maka selesai proses pencarian. Jadi hanya sekali cycle, sekali putaran saja. Kalau enggak kita tambahkan kode tadi, maka dia akan terus berputar terus. Jadi ini sangat penting sekali ya. Ini supaya proses looping ini sebatas satu kali looping aja. Kemudian kita lihat apa yang ada di dalam loopingnya. Pertama, if c.row. C.row ini artinya hanya mengambil data row-nya saja. Ingat, C ini berisi alamat, yaitu misalkan B2, B3, C10, dan seterusnya. Jadi artinya ada kolom dan baris. Nah, yang kita ambil sini adalah barisnya saja. Ada di baris berapa? Kalau barisnya adalah baris 1, maka ini dilewat. Kenapa dilewat? Karena baris 1 isinya adalah header. Jadi kita nggak perlu ini diambil karena ini header. Oke, tapi kalau ketemunya bukan 1, ini adalah bukan 1, maka lakukan langkah yang ada di dalam sini. Apa yang langkah di dalam sini? Pertama, masih ingat tadi kita memiliki array, yaitu nick r dan nama r. Kalau kita lihat di awal, dim nama r dan nick r ini masih kosong indeksnya, maka harus kita tambahkan di sini indeksnya. Jadi kita menggunakan redeem, supaya ketika di redeem tidak menghapus data yang lama, maka kita menggunakan preserve. Kalau kita nggak menggunakan preserve, maka data yang lama akan dihapus. Misalkan kita sudah ketemu 1, yang data yang pertama sudah kita masukkan, ini data yang ini kita sudah masukkan. Nah, ketika kita kemudian redeem lagi, data ini hilang, data yang sudah kita masukkan sebelumnya hilang. Di sini kita lihat redeem, preserve, make r, dan j. Ingat, J yang pertama masih 0, jadi J-nya ini adalah 0. Ingat ya, array itu indeksnya mulai dari 0. Kalau misalkan kita menuliskan cuma 1 seperti ini, maka indeksnya mulai dari 0. Kalau kita ingin indeksnya mulainya dari angka tertentu, maka menulisnya bukan J saja, tapi seperti ini, misalkan 2 to J. Nah, kalau misalkan kayak gini, artinya indeksnya mulai dari 2 sampai J. Kalau J-nya 10 berarti 2 sampai 10. Nah, tapi kita buat standar aja, mulainya dari 0. Oke, seperti ini. Dan J yang pertama adalah 0. Maka pertama-tama kita redimensioning, preserve dengan nick r sama dengan indeksnya adalah 0 dulu. Oke. Kemudian
yang kedua nama R juga kita buat dari dimensioning, dan yang bagian ini kita memasukkan data di array kita. Array yang pertama adalah indeks 0, kita masukkan data. Nah, misalkan kita ini lihat nih WS12 adalah database. Kalau kita lihat di sini WS12 adalah database. Kemudian lihat sel C.row. Ini adalah baris dari data tadi, data yang ditemukan tadi ada di baris keberapa. Kemudian ini adalah kolom 1. Kalau kita lihat kolom 1 adalah nick. Jadi ketika misalkan kita ketemu, oh datanya adalah di sini B3, Cici Farida ada di B3 misalkan, maka kolom satunya adalah K2016-003 nicknya. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel nick R indeks 0, masih indeks 0. Kemudian yang keduanya di sini kolom keduanya yaitu namanya kita masukkan ke dalam nama R. Nah, data pertama sudah kita masukkan. Jangan lupa J-nya kita tambahin lagi karena tadi masih data pertama, berarti sekarang data yang kedua. Artinya J sama dengan J plus 1 supaya nambah 1. Kemudian lihat di sini set C find next. Cari lagi. Nah, perintahnya adalah seperti itu. Cari lagi. Maka dia akan mencari lagi selanjutnya di baris selanjutnya. Karena kita ketemu loop, maka do-nya mengulang lagi. Kita cari lagi, ketemu. Berarti J-nya, ingat J-nya karena tadi sudah J sama dengan J plus 1, artinya dulu sebelumnya adalah J-nya 0, sekarang menjadi 1. Artinya J yang ada di sini juga 1, J yang sini juga 1. Atau kita sedang menambahkan data baris yang kedua, di sini adalah baris yang berikutnya, dan kita memasukkannya ke dalam array indeks yang kedua atau indeks 1. Ingat, indeksnya dimulai dari 0. Jadi indeks yang kedua adalah 1. Oke, seandainya misalkan ditemukan ada 3 data, maka find next ini akan menemukan data ketiga. Dan ini akan mengulang terus sampai kapan? Sampai while not C is nothing, ketika C nggak ada isinya lagi, atau dan kalau C address-nya bukan address yang pertama kali ditemukan. Nah, ketika satu putaran sudah selesai, maka lanjut ke bagian bawah with user form 1. Nah, di with user form 1 ini kita akan menampilkan data yang sudah kita cari tadi ke dalam list box. Tentu saja list box-nya harus kita kosongkan dulu. Di sini fungsinya untuk mengosongkan list box. Jadi user form 1 list box 1 dot clear. Jadi kita kosongkan dulu. Kemudian baru kita masukkan satu persatu data yang sudah kita temukan. Satu hal yang harus diingat adalah list box ini kita setting supaya bisa memiliki 2 kolom. Ingat, kita sudah lakukan itu di user form, tapi belum dijelaskan. Saya akan jelaskan. Kalau kita lihat di sini, kolom count-nya kita jadikan 2. Ini penting, jangan sampai lupa. Kalau enggak, bisa error. Jadi kolom count-nya itu adalah 2, sehingga nanti dia akan menampilkan 2 kolom. Oke, kembali di sini. Nah, karena kolomnya ada 2, maka kita harus mengisikan kolom pertama. Kolom pertama kita akan memasukkan data nick, dan kolom kedua kita akan memasukkan data nama. Langkahnya adalah, pertama, perintah untuk add item dulu, baru kemudian kita masukkan datanya. List, kita menggunakan list ya. Listbox dot list, list ini adalah properties. I, ini adalah barisnya. 0 ini adalah kolomnya. Kolomnya dimulai dari 0 ya. Jadi kolom pertama adalah 0, kolom kedua adalah 1. Kemudian kolom pertama kita isi dengan nick R, isi dari array nick R ini di data yang pertama. Kemudian kolom yang kedua kita isi, ingat kolom kedua kita isi dengan nama R. Nah, ini diulang terus sampai kapan? Diulang berapa kali? Diulang sesuai dengan jumlah U-bound nick R. U-bound ini untuk apa? U-bound ini untuk melihat
indeks yang tertinggi. Ingat, indeks tertinggi artinya kalau indeksnya 5 maka jumlah datanya adalah 6. Kenapa? Karena kita mulainya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 data. Dan selesai. Nah, itu adalah dia penjelasan untuk proses cari. Hasilnya nanti akan mengisi list box. Kita lanjut penjelasan untuk tampilkan data ini. Seperti biasa, langkah pertama adalah kita membuat variabel. Di sini kita sudah tidak menggunakan array lagi, semuanya kalau kita lihat di sini semuanya adalah variabel biasa. Tapi di sini saya tambahkan ada variabel nama, nick, alamat, pendidikan terakhir, dan jenis kelamin sesuai dengan jumlah data yang kita miliki di database. Di sini ada nick, nama lengkap, alamat, pendidikan terakhir, jenis kelamin. Dan langkah berikutnya seperti biasa, seperti sebelumnya, saya masukkan dulu this workbook ya, dan worksheetnya from database. Kemudian yang langkah kedua, kita lakukan ambil dulu datanya. Data apa yang diambil? Yaitu data ketika pengguna klik pada listbox. Ketika pengguna klik pada listbox, maka kita harus mengambil data apa yang dia klik, data apa yang dia pilih. Oke, gimana caranya supaya kita tahu data apa yang dia klik, data apa yang dia pilih? Maka kita menggunakan perintah ini. .list, listbox, list index. Jadi ini adalah statement yang kita gunakan. Oke, kita sebelum ke situ kita mulai dari yang pertama dulu. If listbox.listindex bukan minus 1, artinya apa? Artinya gini, kalau misalkan listbox-nya masih kosong dan kemudian kita klik, maka dia akan merespon dengan nilai minus 1. Kalau misalkan ada datanya, misalnya kita klik yang data yang pertama, maka list index-nya ini adalah 0. Jadi list index dimulai dari 0, ingat. Kalau misalkan kita klik yang kedua, bernilai 1, ketiga bernilai 2, dan seterusnya. Kalau misalkan listbox belum ada datanya, maka lari ke ini else. Dan kita kirimkan pesan bahwa data belum tersedia. Lakukan pencarian terlebih dahulu. Kemudian kita exit sub. Jadi sub prosedur ini tidak dilanjutkan. Kalau list indexnya bukan minus 1, artinya sudah ada datanya di dalam situ, maka baru kita ambil datanya. Data apa? Yaitu data yang dipilih. Tapi yang kolom 0. Listbox tadi memiliki 2 kolom. Kolom pertama adalah untuk nick dan kolom kedua adalah untuk nama. Nah, kita ambil yang nicknya. Kenapa kok kita ambil nicknya? Karena nick itu adalah unik, jadi tidak mungkin ada nick yang sama. Ini penting ya. Kalau nama masih ada kemungkinan nama sama-sama Budi, sama-sama Acan, nama saya. Nick harusnya tidak boleh sama. Artinya apa? Kita bisa untuk proses pencarian. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel nick.cr. Oke, proses pengambilan data sudah selesai. Selanjutnya, ini adalah proses pencarian. Mirip sebelumnya, hanya perbedaannya kali ini kita tidak mencari semua data. Kita hanya cukup mencari sekali saja. Itulah kenapa kita tidak membutuhkan array. Dan yang kita cari adalah kolom A, kolom di mana nick berada, kolom A. Kalau sebelumnya kita mencari nama, kali ini kita mencari nicknya. Jadi kita mencari kolom A-nya di kolom A. Prosesnya sama dengan tadi, set C dan seterusnya. Kemudian if not C is nothing. Ingat, karena kita mencari nick itu pasti unik, nggak mungkin ada kembaran, berarti cukup sekali cari saja, habis itu selesai. Maka di sini kita nggak ada pengulangan, nggak pakai dulu seperti sebelumnya. Kenapa? Karena kita yakin kalau ada pasti cuma satu. Nah, if not C is nothing, kalau ada maka ambil datanya. Nah, ini adalah proses ngambil semua data yang ada di semua data dari kolom 1 sampai kolom 5. Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masukkan kemana? Ke dalam variabel nick, nama, alamat, pendidikan terakhir, dan jenis kelamin. Oke. Kalau tidak ditemukan, maka kita munculkan pesan, maaf, data tidak ditemukan. Exit sub, jadi cancel.
Oke, selanjutnya bagian ini adalah memasukkan hasil data yang sudah ditemukan tadi, seluruh data yang ditemukan tadi ke dalam textbox 1, textbox 2, textbox 2, textbox 3, 4, 5, dan 6. Sesuai dengan nick, nama, alamat, pendidikan terakhir, dan jenis kelamin. Yaitu yang mana? Yaitu yang ini. 2, 3, 4, 5, 6. Dan oke, semuanya sudah kita jelaskan. Dan oh ya, masih ada satu ya. Ini adalah standar, ini adalah statement untuk memunculkan user form. Userform.show. Oke, seperti itu. Nah, saya akan ulang step by step ketika pengguna melakukan proses pencarian. Jadi, pengguna akan memulai dari sini, front ini. Kemudian dia akan klik tombol ini. Nah, ketika klik tombol ini, dia akan menjalankan sub munculkan user form. Userform.show. Ketika user form muncul seperti ini, user form muncul, maka pengguna akan mengisi keyword di sini. Kemudian dia akan klik cari, dan ketika dia klik cari, maka akan menjalankan sub prosedur cari. Nah, ketika dia menjalankan sub prosedur cari, maka dia akan menjalankan ini, sudah kita jelaskan tadi, dan kemudian muncullah datanya di listbox. Ketika muncul data di listbox, dan pengguna akan memilih data nama salah satunya. Ketika sudah diklik, maka apa yang terjadi adalah menjalankan tampilkan data sesuai dengan eventnya, event dari listbox ini. Tampilkan data, kita lihat di sini. Sub prosedur tampilkan data ada di sini. Dan ketika ini dijalankan, maka dia akan menampilkan seluruh data lengkap sesuai dengan data yang dipilih tadi ke dalam textbox 2, textbox 3, textbox 4, textbox 5, dan textbox 6. Dan itulah dia penjelasan lengkap kode program VB Excel untuk mencari data dalam sebuah database dan menampilkannya ke dalam sebuah user form. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Narasan undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.